kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Baik, kita tenangkan hati kita sejenak akan menikmati firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai 35. 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Jika sudah dapat, mari saya undang bangkit berdiri. Kita baca bergantian. 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai ayat 35. Saya mulai dari ayat 31. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Regelim dan ikut bersama-sama raja ke Sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama dia tinggal di Mahanaim, sebab dia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasa apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sebab iman timbul dari mendengar firman Tuhan, saudara. Karena kisah ini dilatar belakangi oleh keberadaan Raja Daud. Dia dikudeta oleh anaknya sendiri, salah satu dari anaknya bernama Absalom. Absalom ingin cepat menjadi raja dan menggulingkan kedudukan Raja Daud. Raja Daud belum pernah kalah dalam berperang. Bahkan dia bisa memenangkan orang terkuat Filistin, yaitu Goliat. Tapi yang paling menyedihkan dalam berumah tangga, walaupun raja sangat kaya, tentu anak-anaknya semua senang, dapat semua fasilitas, ketika anak memberontak. Ya. Anak memberontak dan ingin menggulingkan, bahkan Absalom membujuk rakyat. Dan setengah rakyat itu berpihak kepada anaknya Absalom untuk berperang melawan Raja Daud, yaitu ayahnya sendiri. Sehingga Raja Daud menyingkir. Dan peperangan pun terjadi antara yang memihak kepada anaknya Absalom dan yang memihak kepada Raja Daud. Nah, satu kali Raja Daud dalam perjalanan dia mau menyeberang ke sungai, tiba-tiba ada rakyatnya yang datang kepadanya, yang disebut namanya Barzilai. Barzilai ini sangat kaya dan dia orang yang pintar memasak, kaya raya, dan dia pintar memasak. Dia berpihak kepada Raja Daud. Dan tentara-tentara dan rakyat yang memihak yang sedang berperang itu sedang dalam pengungsian. Dan tergeraklah hati seorang rakyat yang sangat kaya yang namanya Barzilai untuk membantu raja memberi makanan. Kalau kita baca dalam ayat itu, bahkan bukan hanya dia, semua rakyat tentara itu ditolong oleh seorang yang kaya raya bernama Barzilai. Dia mengumpulkan beberapa orang kaya lain, teman-temannya, dan juga pintar memasak, memberi makanan, memberi segala perlengkapan kepada raja itu.
Itu kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, saudara. Firman Tuhan hari ini kita mendapat pelajaran, yaitu melayani raja. Dalam konteks ini adalah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kesusahan Daud adalah ketika anaknya memberontak. Kalau anak sendiri dibunuh bukan sulit. Dia pintar berperang, dia punya pasukan yang banyak, dia bisa suruh siapa saja untuk membunuh anaknya. Itu salah satu anaknya, Absalom. Absalom ini sangat tampan, rambutnya sangat panjang. Saudara, dia sangat gagah, dan setengah rakyat itu berpihak kepadanya untuk melawan raja, dan raja pun mengungsi. Pendek cerita, rupanya ada jemaat atau rakyatnya yang baik, yaitu Barzilai, kasihan terhadap Raja Daud, diberi segala perlengkapan. Selama mereka tinggal di daerah pengungsian yang namanya Mahanaim, semua kebutuhan raja diberikan dengan tulus, diberikan oleh Barzilai dan timnya. Sehingga setelah sekian lama, ketika sudah saatnya akan pulang ke istana, karena dalam kisah yang lain ternyata bukan tangan Tuhan yang membunuh, menyingkirkan anaknya Absalom. Ketika dia sedang berlari-lari menunggang kudanya, rambutnya yang panjang itu tersangkut pada pohon, yang carang-carang pohon tarbantin, sehingga dia tergantung antara langit dan bumi. Itu ngerinya orang yang melawan orang tua. Tidak perlu dilawan anak untuk menyingkirkan, biar Tuhan sendiri yang berbicara, yang beracara. Dan waktu itu salah satu pasukan atau panglima daripada Daud melihat, wah, pasti nanti raja senang kalau aku membunuh anaknya. Dan Tuhan sangat benci kepada orang yang membunuh itu. Kita sekarang melihat ke tokoh utama, yaitu Barzilai. Setelah waktunya untuk pulang ke istana, ke Yerusalem, dia bilang sama orang tua yang sudah sangat tua, 80 tahun, bayangkan, dia bilang begini, Barzilai, kamu ikut aku ya ke istana. Semuanya akan kusediakan untukmu di istana. Tetapi jawab daripada Barzilai, dia berkata demikian, dia lebih realistis dalam hidup. Yang pasti dalam hidupnya dia mau melayani raja. Selama ada kesempatan, dia beri semua yang terbaik. Tetapi saatnya ada panggilan daripada raja, penghargaan kepada orang yang melayani Tuhan. Dia berkata, Barzilai, ikut aku ke istana, semua akan disediakan bagimu. Engkau tinggal bersama aku, makan sehidangan dengan aku. Tapi Barzilai menjawab, Tuanku, sampai berapa lama lagi aku bisa hidup? Ini perlu kita memikirkan bahwa hidup kita ini ada batasnya. Ya, tadi pujian kaum wanita Unang Lalap, ya, Narsimbolu, seperti itu. Barzilai, dia tahu tidak selalu ada kesempatan melayani raja itu. Dan ketika dilihat raja lagi susah, dia datang, dipanggil timnya, semua peralatan dipersiapkan. Dan itu tidak selalu ada kesempatan itu. Dan raja menghargai, kau akan begini akan tenang tinggal di istana raja. Tetapi dia berkata, tidak, aku tidak bisa lagi membedakan apa yang ku masak. Aku tidak bisa juga membedakan nanti suara penyanyi. Biasa di istana, di kerajaan itu ada biduan, ada penyanyi. Aku bahkan tidak bisa membedakan ini suara laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Aku tidak bisa lagi. Oleh sebab itu, kalau kita baca ayat selanjutnya, ini hambaku, yaitu anaknya Kintam. Aku sebentar akan mati, tetapi anakku telah kudidik selama ini bagaimana melayani, bagaimana memberi yang terbaik. Bawa anakku yang masih muda ini Kintam, tetapi aku biarlah tinggal di sini. Dan selanjutnya nanti memang Kintam menjadi pelayan raja.
Apa yang mau kita dapatkan dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara? Bahwa kita perlu melayani raja di atas segala raja. Karena kita nanti yang memiliki iman, yang memiliki keinginan tinggal untuk di istana itu, kita harus mulai dari bumi ini melayani dia untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya yang mulia ini. Jangan kita katakan, nanti. Tidak selalu ada kesempatan. Dan Barzilai sampai tua pun dia berusaha untuk melayani Tuhan. Karena kalau ada orang berkata demikian, aku sudah pensiun, sudah tua, aku tidak punya kekuatan lagi, semangat untuk bekerja. Ya. Jadi kalau ditanya apa pekerjaan Bapak, udah pensiun, dikatakannya ya terima gaji setiap bulan, uang pensiun. Terus apa kegiatan sehari-hari? Ya duduk, berdiri, berpikir. Kadang aku duduk tidak berpikir. Begitulah hari berlalu, saudara. Tapi perlu kita ingat, semakin kita tidak berpikir dan tidak bekerja, itu justru mempercepat kita tidak bertenaga. Itu seperti orang yang dikatakan dia sudah tidak hidup walaupun dia belum mati. Artinya dia sudah tidak bisa apa-apa sebelum dia mati sebenarnya. Jadi saudara, kita perlu aktif termasuk dalam melayani Tuhan. 80 tahun bukan usia yang muda, bukan sesuatu yang kuat lagi. Sudah termasuk sangat tua, tetapi dia punya semangat mau melayani Tuhan. Orang yang tetap aktif, maka daya ingatnya pun akan bergerak. Memori, kalau kita makin ada kegiatan, saudara, apalagi kita mau melayani Raja kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia akan memberi kekuatan, kesehatan, sukacita. Memori otak kita ini kalau tidak dipakai, dia menjadi vakum. Baik daya ingatnya, ya, dan lain sebagainya, dia bisa menjadi serba lupa atau pikun. Demikian juga tubuh kita ini, kalau kita tidak gerakkan, saudara, dia akan semakin, saudara, cepat rusak. Ibarat kendaraan yang tidak pernah dipakai, tidak pernah dipanaskan, tidak pernah berjalan, maka semuanya akan menjadi rusak. Apa saja itu? Kita boleh melihat tokoh-tokoh di Alkitab seperti Kaleb. Kaleb ketika diutus untuk berperang umurnya 40 tahun. Ya, bersama dengan Yosua. Ketika yang mengutus sudah wafat, yaitu Musa, maka Yosua yang memimpin, tetapi Kaleb berkata, pada waktu aku dipanggil oleh Musa, ya, bersamamu pergi ke tanah Kanaan untuk mengintai, umurku masih 40 tahun dan aku begitu kuat. Teman-temanku yang lain, mereka mengata-ngatai, memburu-burukan dan melemahkan umat bangsa Israel, tetapi aku tetap setia kepada Tuhan. Artinya percaya kalau Tuhan sudah katakan Kanaan akan menjadi tanah Israel, aku percaya sebab Tuhan yang berbicara. Tetapi teman-temanku semua melemahkan. Dan sekarang aku mau berperang. Dia berkata kepada Yosua temannya, karena Yosua yang menjadi raja sampai ke tanah Kanaan, berikan padaku pegunungan itu, aku akan berperang. Sekuat aku waktu dipanggil Musa umur 40 tahun, sekarang aku sudah 80 tahun, aku masih mau berperang. Dan memang Kaleb berperang dan dia memenangkan pegunungan itu. Artinya apa? Tidak ada istilah kita katakan, aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Mari kita hitung waktu kita dari anak-anak sampai saat ini. Dan kita tidak tahu sepanjang apa lagi perjalanan kita, apakah kita masih melayani Tuhan. Kita lihat tokoh-tokoh di dunia seperti Galileo. Kita tahu ilmuwan Galileo, dia seorang astronom, dia yang menciptakan teleskop, dia menciptakan teropong,
Ya, sehingga kita bisa menikmati televisi dan lain sebagainya. Itu Galileo. Dia bisa menemukan itu, umurnya bukan waktu muda, 73 tahun. Prestasinya di puncaknya. Dan kita bisa menikmati yang namanya teropong, melihat dari jauh. Ya, semua pesawat selam, pesawat terbang, kapal selam dengan teropong di laut, itu Galileo penemunya. Kita bisa menikmati berkat seorang orang tua bernama Galileo, umur 73 tahun. Ada lagi seorang orang tua yang sampai sekarang di seluruh dunia fotonya ada, Colonel Sanders. Itu KFC, ada gambar orang tua. Dia pernah, saudara, umur 16 tahun. Ini warga negara Amerika. Dia ingin menjadi tentara, tapi dia berbohong kepada pemerintah. Umurnya masih muda dikatakan, padahal sudah lewat. Tapi karena dia begitu berani, ya, dikatakan umurnya masih muda, dan dia dikirim menjadi tentara ke Kuba untuk berperang demi Amerika. Satu kali ketahuan, kau bohong umurmu, ternyata kamu udah lebih dari umur yang bisa. Nggak sempat dia mencapai pangkat yang tinggi, tapi dia katakan, aku kolonel. Sebenarnya dia nggak kolonel. Akhirnya, saudara, dia pun mendirikan satu perusahaan. Dan selanjutnya dia mendirikan satu perusahaan atau restoran atau rumah makan. Waktu itu, saudara, makanan yang populer memang ayam. Dia berpikir bagaimana supaya orang tertarik sama ayam yang aku produksi, yang aku jual. Dia mencari bumbu-bumbu sedemikian rupa. Dan dia dapatkan ramuan itu, sehingga berdirilah perusahaan restoran dia, rumah makan dia, Kentucky Fried Chicken, dengan gambar Colonel Sanders. Umurnya pada waktu itu hampir 80. Dia menemukan ilham itu, saudara terkasih. Ada banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, saudara. Di umurnya yang sangat tua, dia masih berprestasi. Tidak saja bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, terlebih bagi Tuhan, saudara. Kita perlu mengingat, mari kita pakai waktu kita ini untuk melayani Tuhan. Bahkan kita memberi contoh kepada anak-anak kita, bagaimana melayani Tuhan. Dan tidak pernah, saudara, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Nah, ketika semua yang baik diberikan oleh Barzilai turun ke anaknya, akhirnya berkat itu turun ke anaknya. Anaknya dibawa ke Yerusalem menjadi orang yang terpandang pada waktu itu di dalam istana kerajaan daripada Raja Daud. Apa pelajaran yang kita dapat pada hari ini, saudara? Yang pertama adalah, mari kita berusaha untuk tidak menjadi beban. Barzilai, dia tidak mau menjadi beban walau dia sudah tua. Ya, banyak orang, saudara, kalau udah sangat menjadi beban. Mari kita berusaha untuk berbuat sesuatu sehingga tidak menjadi beban, baik di rumah, baik dimanapun. Selama kita masih hidup, berusaha berbuat sesuatu untuk diri kita, untuk orang lain, mungkin keluarga, dan juga untuk Tuhan. Tidak ada istilahnya aku tidak bisa. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita mau? Seperti Kolonel Sanders tadi, pendiri KFC, udah mau 80 tahun, dia berpikir gimana supaya dagangan laku. Dia cari sedemikian ramu, coba ini, coba ini. Kayaknya ini lain rasanya ketika digoreng. Kayak ini lebih empuk. Ya, kayak ini tidak ada amisnya, tidak ada baunya. Dia ramu sedemikian rupa, renyah dan enak. Dan berhasil dia. Sampai sekarang di seluruh dunia KFC, orangnya udah lama tidak ada, tapi fotonya selalu ada. Walaupun perusahaan ini telah pindah tangan berkali-kali karena si pemiliknya telah tiada, tapi merek dagang ini tetap ada, dibeli orang. Dibeli, dan yang terakhir pemiliknya adalah Pepsi sekarang ini. Itu pemilik KFC di seluruh dunia, dan semua negara membeli merek ini untuk bisa dipakai. Dan mereka mendapatkan royalti dari penjualan daripada merek dagang itu, saudara kasih. Mari kita untuk belajar untuk tidak menjadi beban. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi beban? Nomor satu, saudara, yang seringkali menjadi beban kalau kita udah mulai sakit-sakit. Jadi, jaga kesehatan.
makin tua, makin tahu jadi bisa tahu diri. Kita sudah tidak kuat ini, jaga makan, jaga jam tidur, jaga juga pikiran, jangan semua masuk yang membuat kita menjadi tertekan. Banyak sekali tekanan dari mana-mana. Seperti Daud mendapat tekanan dari anaknya sendiri. Anaknya sendiri mau mengancam, tapi dia tenang saja. Dia tidak mau menghajar anaknya itu, biar Tuhan. Dia tenang saja, terus dia berjalan sedemikian rupa saudara. Tekanan boleh datang dari mana-mana, tapi ingat saudara, jaga kesehatan. Amin Bapak Ibu. Sebab apa? Kalau udah sakit, beban. Apa kita sebagai ibu yang sudah tua, beban bagi suaminya, sakit-sakitan. Demikian juga beban bagi anak cucunya mungkin. Kecuali memang ya sudah waktunya, memang udah gak bisa lagi, udah memang tua sekali. Tapi seringkali kita sakit, kita yang bikin sakit. Ya, kita yang bikin sakit. Kita tidak mau menjaga diri kita, pola pikir kita, ya, makanan, minuman kita, istirahat kita, mulai sebagainya. Kita sibuk mencari entah apa yang dicari, dan didapat sebenarnya. Yang ada adalah capek, pikiran, beban. Sering orang tidak datang kepada Tuhan ketika ada dia mengalami ini. Orang sering kali lari kepada dunia, dan dia tidak dapat apa-apa dari dunia itu saja. Saudara kasih. Itu yang pertama saudara, jangan menjadi beban karena penyakit. Demikian juga soal penghasilan. Kita berusahalah. Macam-macam cara. Ya. Apakah itu buka warung atau apalah, pokoknya saudara, pokoknya ada sesuatu paling tidak untuk kebutuhan pokok kita saudara. Apakah itu dimodali oleh seseorang atau anak, tapi mari kita berusaha berbuat sesuatu yang ada hasilnya sama kita, sehingga kita tidak menjadi beban, karena kita ada juga yang menghasilkan Bapak yang bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama kesehatan yang sehat akan membuat tidak menjadi beban. Kalau udah sakit, lebih muda udah sakit, ya, orang tua atau bapak-bapak dari usia muda bapaknya udah sakit. Coba bayangkan, semua fokus ke opung. Semua fokus, lupa kebutuhan istri, lupa kebutuhan anak, lupa kebutuhan rumahnya, semua buat opung. Ngeri. Dan semuanya buat opung, tidak pernah memikirkan Tuhan. Boro-boro milik Tuhan. Apapun tidak ada buat Tuhan. Padahal kalau matinya kemana? Kepada Tuhan. Ini perlu kita ingat. Jadi jangan tunggu tua, jaga kesehatan. Jangan tunggu tua untuk berpikir kita mempunyai sesuatu atau punya penghasilan atau bekerja apapun berusaha berbuat sesuatu sehingga tidak menjadi beban ketika kita sakit, ketika kita saudara memang sudah tidak ada lagi penghasilan. Yang kedua, kita melihat Barzilai itu berjerih lelah mengarahkan rekan-rekannya untuk melayani. Bukan dia sendiri. Dalam ayat sebelumnya nama-namanya disebutkan, mengajak bahkan mendidik anak-anaknya untuk melayani. Karena aset kita dalam hidup ini ada banyak aset. Aset yang pertama tadi adalah kesehatan. Aset yang paling berharga dalam hidup ini nomor satu kesehatan. Ya. Yang kedua yaitu hikmat kebijaksanaan supaya kita boleh bekerja. Ini juga jalan. Kesehatan, kepintaran, atau kebijaksanaan itu penting. Itu aset kita untuk bisa kuat menjalani hidup ini. Nah, tapi juga aset selanjutnya apa? Anak. Amin Bapak Ibu. Biar uang saudara banyak, anak boleh banyak, tapi kalau nggak ada yang jadi, mengerikan itu. Semua menyusahkan. Memang anak ada, laki ada, perempuan ada, semua menyusahkan. Jangan mau sampai tua disusahkan anak terus. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya didik anak-anak takut Tuhan. Tahu jaga kesehatannya. Jangan kita bekerja hanya untuk obat anak-anaknya sakit terus. Ya menjadi beban terus. Keperluan ini tidak pernah berhasil. Disekolahkan, nggak sekolah. Dikuliahkan, nggak kuliah. Apapun, tidak. Saudara, perlu pengajaran yang tegas sama anak. Sebab apa? Aset kita juga untuk ke depan anak. Nama baik kita dilihat dari anak. Anak siapa itu? Apa anaknya? Bagaimana anaknya? Itu sebabnya Barzilai mendidik anaknya Kimbang. Nah ini hambaku, bawalah dia. Dia masih muda tapi dia sudah pintar. Aku sudah didik. Aku sebentar lagi, berapa panjang lagi perjalananku hidup di dunia ini.
Tetapi anakku ini masih panjang, bawalah dia. Raja harus dilayani. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengikuti pelayanan sang raja itu. Banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi jangan ada orang yang mau mundur. Amin. Harus ada semangat. Kalau sakit, jangan pasrah. Apa yang dilakukan? Kalau bisa berobat, jagalah pola hidup. Gak ada uang, jaga pola hidup, jaga pola pikir. Kan seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya penghasilan, ya berusaha melakukan sesuatu apa gitu. Ada banyak cara, saudara. Gak perlu kita sewa ruko. Mungkin kita juga jual keterampilan melalui online atau apa macam-macam, bisa saja. Apa saja bisa jadi duit sekarang ini, asal kita mau. Apa saja. Perlu semangat selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Amin Bapak Ibu. Amin. Satu kali ada serombongan katak atau kodok. Mereka senang tinggal di tepi sungai. Senang, tiap hari senang-senang. Satu kali pemimpin kodok itu berkata, bosannya kita di sini, memang sih senang, tapi kan begitu luasnya hutan ini, masa kita terus di aliran sungai ini aja bermain-main? Coba kita jalani lagi hutan ini, hanya ilustrasi. Hanya hayalan. Kalau anak-anak kita suka nonton film kartun, itu benar enggak? Hayalan. Tapi cukup membuat tenang di rumah anak-anak. Hanya kartun, hanya mainan. Tapi ada imajinasi orang yang membuat cerita itu. Seolah-olah hidup, seolah-olah ada pelajaran dari kartun itu. Nah, demikianlah kisah itu. Ya. Ketua kelompok itu bilang semua pasukan, ayo kita jalan-jalan ke hutan. Kita cari kehidupan di sana. Mereka semua senang, lompat-lompat, semua senang lompat. Satu kali tiba di tengah hutan, ada lubang yang besar dan begitu dalam. Wah, mau ke kiri, hutannya begitu lebat, ke kanan. Wah, bagaimana ini? Ini satu-satunya perjalanan untuk bisa tembus melihat hutan yang lebih luas, dunia yang lebih luas. Waduh, mereka melihat lubang yang sangat besar itu. Mereka lihat ke bawah, aduh mengerikan kali. Kalau sempat kita jatuh, nggak bisa keluar, mati. Satu-satunya untuk melihat dunia luar, jauh di depan, kita harus berani melompat. Ya, semua yang lebih muda mulai berpikir kerahkan tenaga, bagaimana cara melompat. Ya, semua didorong oleh ketua yang paling tua. Ayo yang muda, kalian bisa, kalian kuat, pasti bisa. Jangan takut, aku ada di sini. Begitu. Adalah seekor yang masih muda. Wah, dia terbakar semangatnya. Dia coba berusaha mengatur kakinya, nafasnya, dibesarkan sedikit badannya, ditarik sedemikian rupa, kemudian coba melompat, tetapi nggak sampai ke ujung. Seberat dia jatuh. Dia berteriak-teriak, tolong. Wah, dia jatuh. Mungkin cara dia itu kurang bagus mengatur nafas. Aku mau coba, aku harus bisa. Kata yang lain lagi, coba lagi. Sedemikian rupa. Cara yang baru dari cara melompat. Sedemikian rupa. Dia coba lari dulu dari jauh, terus dia lompat. Jatuh. Demikianlah sampai banyak yang jatuh, yang muda-muda. Jatuh. Semua berani. Tapi semua jatuh. Ada satu kata yang peka. Tahu arti peka? Tahu arti peka? Tahu kan? Nggak bisa mendengar, ya tuli. Gitu. Dia nggak bisa dengar semua arahan itu, tapi dia lihat kok orang berani melompat dan jatuh. Wah, kayaknya mereka karena disemangati sama yang lebih tua itu. Aku nggak bisa mendengar suaranya, tapi aku harus berani, harus setia kawan. Dia berusaha melompat, tapi juga jatuh. Wah, kemudian yang paling tua tadi mulai mengejek. Tak tahu kalian semua jatuh, bodoh kali, matilah kalian semua di situ. Mendengar itu menjadi putus asa.
Tapi ada si peka yang nggak dengar. Ejekan-ejekan dari yang paling tua itu nggak didengarnya. Kayaknya tetap disemangati. Buktinya orang masih bergerak-bergerak. Aku harus cobalah, kayaknya terus disemangati dari sana. Padahal tidak satu kalimat pun dia dengar apa-apa. Dia berusaha di lubang itu, berusaha sedemikian rupa, lompat pinggir ini, dari sudut ini ke sudut lain, dia coba. Akhirnya dia sampai di atas, keluar. Wah, ayo kalian keluar, aku udah keluar. Tidak ada jawaban, karena dia memang peka, nggak mendengar. Tapi dia heran, kok tidak ada orang berusaha ya? Padahal aku berhasil. Apa mereka nggak dengar? Mereka itu disemangati, padahal sebaliknya tidak disemangati. Tapi dia berpikir positif, pasti disemangati, sehingga orang yang tuli ini selamat, saudara. Selamat. Akhirnya apa, saudara? Kayaknya orang ini perlu dikasih contoh untuk melompat, dikasih contoh strategi untuk bisa keluar. Akhirnya melompat lagi ke dalam. Yang peka, yang tuli ini, kemudian dia bilang sama yang lain, gini caranya. Dia mendengar, padahal sendiri nggak mendengar. Lompat ke sini, lompat ke sini. Akhirnya semua bisa keluar. Karena siapa? Karena orang yang kuat? Karena orang peka loh. Karena dia punya semangat, punya tekad, dan dia tidak mendengar semua yang negatif. Anak-anak Tuhan jangan suka mendengar yang negatif. Amin. Hanya menyakitkan. Dengar yang positif, dengar yang mendorong semangat kalau mau maju. Setiap hari kita banyak mendengar yang melemahkan kita, tapi mari kita mendengarkan suara Tuhan yang membangkitkan iman kita. Amin. Yang tidak mungkin kita kerjakan. Mungkin itu hanya sekedar ilustrasi. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa kalau kita melayani dengan tulus, Tuhan tetap menyediakan berkat-berkatnya bagi kita, bagi anak-anak kita. Amin. Pegang firman Tuhan. Allah tetap menolong kita sampai kapanpun usia kita. Sampai kapanpun. Jangan katakan aku tidak kuat. Wah, aku hanya seorang ibu-ibu. Wah, aku hanya seorang anak gadis, gak punya kemampuan. Kita boleh melihat di mana-mana bagaimana orang bisa maju. Bukan sekedar karena uang, tapi dia karena punya semangat, keberanian, kerajinan. Semua cita-cita bisa didapat asal kita punya semangat. Amin. Asal berusaha, siapapun, tidak ada yang tidak bisa. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara besar. Walaupun tambah usia, tetap ingat Tuhan. Apa Tuhan yang bisa buat untuk Tuhan? Sebab aku akan tinggal bersama Tuhan. Tuhan masih mau melihat kita untuk bergerak maju. Ya, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, seberapapun langkah kita ke depan, jangan katakan, aku sudah tidak bisa apalagi. Tidak ada lagi pengharapan. Jangan katakan, selama hidup berpengharapan. Amin, Bapak Ibu. Berpengharapan di dalam anak. Ini kali orang cepat kali kecewa sama anaknya. Berpengharapan kepada anak. Terus didik, dukung. Berpengharapan kepada seisi rumah yang tinggal sama kita. Kalau tinggal bersama kita, berarti saya menjadi berkat. Untuk menjadi berkat bagi seisi rumahku. Pegang itu. Saya harus menjadi berkat. Ibu-ibu jadi berkat bagi suaminya. Bapak-bapak jadi berkat bagi istri, anak-anak. Semua kita dorong maju. Memang bukan gampang. Bukan gampang. Ilustrasi kata tadi, dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia peka. Tapi dia berpikir positif. Kayaknya dari atas itu dorongan positif. Aku aja yang peka. Aku harus semangat. Begitu, coba. Berhasil. Segala usaha kalau kita punya semangat, jangan gampang putus asa, jangan cengeng, jangan gampang patah semangat. Masa depan kita yang menentukan siapa? Siapa? Diri kita dengan Tuhan. Dan diri kita. Jangan pernah salahkan siapapun. Anak-anak muda jangan pernah salahkan bapak mama. Kalau mau jadi, yang katakan, bapak sih gak izinkan aku masuk sini, bapak sih gak kasih nih, mama sih. Mau jadi orang bukan karena bapak mama.
Ya, bapak mama nggak ada juga harus jadi orang. Amin. Ya, hal ini menjadikan diri kamu jadi apa? Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian mengatakan, ketika jalanku lalui berputar di padang gurun. Tuhan itu selalu ada, apapun situasi hidup kita, ada peperangan, apapun masalah